Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi Kak ya. Insya Allah hari ini kita membahas mimpinya kakak yang berjudul Melihat Penduduk Surga. Masya Allah, indah sekali mimpi ini. Ini mimpi tahun 2009 Kak ya. Masya Allah. Nah jadi kami tentu saja ingin tahu Kak, gimana rasanya berada di surga, walaupun ini di dalam mimpi gitu. Sana di surga itu, di sana itu terang tapi sejuk, terus tidak ada saya lihat matahari di sana gitu. Tapi dia terang gitu, seperti ada embun-embun gitu, tapi dia tidak dingin gitu, hanya sejuk, terus sangat suasana romantis yang terkesan di sana, sangat mencolok di situ. Warna yang dominan. Warna dominan di mimpi yang mimpi yang surga yang ini adalah hijau. Oh, hijau. Hijau yang dominan di situ. Dan yang fokus saya lihat di situ tentang hijaunya, tentang jembatan dan air sungai yang mengalir di situ. Allah, dan air sungai itu saya dengar di situ suaranya itu begitu sangat indah, seperti suara alam yang seperti musik tapi sangat begitu indah, merdu gitu. Entah kenapa begitu terkesan sekali suara itu gitu, menonjol dia suaranya. Yang saya dapat anunya gitu ketika saya terbangun itu, yang saya lihat di situ kan saya belum berjilbab dulu ya. Yang saya rasakan di situ, apakah ini panggilan untuk saya agar saya menutup aurat secara penuh begitu. Masya Allah. Tapi memangnya waktu kakak terbangun, kakak langsung begitu menutup aurat secara penuh istiqomah? Tidak. Tidak. Apa namanya juga kan kita masih sebenarnya itu petunjuk. Sebenarnya kan namanya petunjuk hidayah itu adalah ada di mimpi juga, mimpi yang benar juga dari fitrah kita sendiri. Dan saya merasakan mimpi-mimpi ini adalah hidayah juga sebenarnya. Betul. Hidayah, petunjuk yang sebenarnya mesti kita perhatikan untuk kita jalankan sebenarnya petunjuk itu. Tapi agar kita memahami mimpi itu sebuah petunjuk atau tidak, kita harus merujuk ke Al-Quran dan hadis. Kakak berada di sebuah jembatan. Bagus nggak jembatannya Kak? Masya Allah, jembatan itu saya lihat sangat lebar. Di atas sungai itu dia berwarna putih. Dan yang ada kan di situ yang saya lihat berlalu lalangnya pasangan-pasangan di situ. Betul. Mereka lewat berpasang-pasangan, sangat romantis. Terus sudah ketika dia udah sampai melewati jembatan itu, mereka ada yang duduk di bangku-bangku panjang di situ menikmati suasana sejuk di situ ya, di taman-taman itu. Itu yang saya lihat. Baru saya menoleh diri saya sendiri di situ. Ada saya merasa di situ sedih. Kok saya sendiri di situ, di mana pasangan saya begitu. Ketika saya melihat air sungai itu dan jembatan itu, seperti itu ada PR untuk saya. Sepertinya itu teka-teki, misteri yang harus saya cari tahu apa makna dari kode air dan jembatan itu sendiri sampai setelah melewati jembatan itu menuju ke taman-taman itu. Simbol. Iya. Tapi saya belum tahu dahulu itu, saya belum paham lah gitu. Tapi ketika untuk saat ini, alhamdulillah setelah saya membuka diri saya untuk betul-betul ingin sungguh-sungguh gitu dengan segala keterbatasan kemampuan saya dalam memahami Al-Quran. Yang penting kita punya itikat baik dan bersungguh-sungguh untuk mempelajarinya, bersungguh-sungguh ingin menggali ilmu apa yang Allah ajarkan di dalam Al-Quran itu. Nah, alhamdulillah saya menemukan kode jembatan dan air. Iya, apa saya menemukan bahwa Al-Quran itu adalah air. Al-Quran itu adalah jembatan untuk kita menuju ke surganya Allah nanti di akhirat. Masya Allah. Itu. Jadi tidak mungkin bisa melalui jembatan kalau tidak melewati jembatan yang ada airnya, yaitu Al-Quranul Karim dan hadis itu Kak ya. Dan itulah Shiratal Mustaqimnya. Jadi selama di dunia jalan yang lurus itu
mengikuti tuntunan Al-Quran dan Iya. As-Sunnah. Iya. Jadi itu dia kode yang dulu Yang kakak dulu rasa yang teka-teki. penuh teka-teki, itu misteri. Walaupun saya tidak serta-merta langsung mengikuti arahan, di situ saya melihat para penghuni surga itu memakai pakaian syar'i semuanya ya. Dengan begitu saya lihat ada, walaupun mereka tertutup pakaiannya ya, mereka terlihat nampak jelas mereka masih bisa sangat romantis di situ gitu. Tidak halangan bagi mereka pasangannya untuk tidak agar bisa romantis sama pasangannya sendiri gitu. Tidak berpakaian bikini atau apa, nampak cantik. Mereka nampak cantik, sangat elok dengan pakaiannya di situ. Dan saya memahami bagaimana kita ingin bercita-cita untuk bisa masuk ke surganya Allah, tentulah kita harus mengikuti persyaratan dan ketentuan berlaku. Contohnya salah satunya dengan menutup aurat. Dengan menutup aurat itulah salah satu persyaratan sahnya juga sholat. Iya, betul. Itu. Jadi, Dan air itu juga kita pakai berwudu untuk mensucikan diri. Air dalam Al-Quran itu digambarkan ilmu pengetahuan ya, yang dalam Al-Quran itu sendiri. Gitu. Jembatan itu juga adalah Al-Quran, jembatan kita menuju surga. Gitu. Betul. Jadi kesimpulannya saya tangkap dari penjelasannya kakak, yang kakak lihat di mimpi itu ada jembatan, ada air. Artinya untuk menuju ke surganya Allah, maka tentunya kita wajib untuk mengikuti petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah yang disimbolkan seperti jembatan putih dan air. Dan yang kedua, salah satu dari isi Al-Quran itu adalah kewajiban bagi manusia untuk menutup aurat secara syariat, sesuai dengan syariat. Dan Al-Quran itu adalah jembatan yang menjembatani kita untuk menuju surganya Allah. Itu. Sekarang terserah kita mau mengikuti petunjuk Allah atau tidak. Allah itu tidak akan rugi, kita mau mengikuti dia atau tidak gitu. Kita memilih jalan kita sendiri dan Allah tidak pernah zalim terhadap hamba-hambanya gitu. Cuman saya masih penasaran kak, kayak gitu. Di dalam mimpi itu kakak sadar kakak berada di surga? Iya, saya sadar. Tapi yang saya rasakan di situ, kenapa saya sendiri, itu pertanyaan besar bagi saya. Kenapa saya bisa berada di sini sendiri? Di mana pasangan saya? Ternyata Masya Allah gitu, setelah saya menjalani beberapa selama saya hidup sampai saat ini, sampai saya sudah belajar dan menemukan banyak kode-kode di situ, Masya Allah, saya berada di surga itu bukan berarti, bukan jaminan saya sudah masuk surga. Bukan berarti itu gambaran saya nanti akan masuk surga. Bukan begitu. Sebenarnya yang saya dapatkan sekarang di sini, kenapa saya ada di situ, saya sendiri, itu maknanya sebenarnya saya ditunjukkan kalau kamu ingin ke surga, lihatlah ini penduduk surga, dan kamu cari tahu jawaban tentang apa itu air, simbol air, apa itu simbol jembatan, dan kamu harus cari tahu. Setelah kamu tahu, kamu harus ngapain gitu. Masya Allah, luar biasa sekali mimpi ini mendorong kakak ternyata untuk hidup di bawah naungan Al-Quran dengan bimbingan Al-Quran. Dan salah satu bimbingan Al-Quran adalah memakai pakaian yang syar'i. Jadi luar biasa sekali. Berarti di sini saya simpulkan tadi sesuai dengan penjelasannya kakak, mimpi kakak melihat surga atau berada di dalam surga sama sekali bukan garansi bahwa kakak sudah pasti akan langsung masuk surga. Kakak hanya ditunjukkan bahwa jika kamu ingin masuk surga, maka ikuti petunjuk Al-Quran dan Sunnah sebagaimana simbol jembatan dan air. Dan salah satu contohnya yang harus dilakukan adalah yaitu menutup aurat dengan sempurna. Dalam kondisi saya tahun 2009 itu, saya dalam kondisi belum menutup aurat dan saya mimpi di surga. Logika saya berpikir, mungkinkah saya tiba-tiba saja langsung masuk surga? Apa amalan apa yang saya bawa? Sedangkan masuk surga itu tidak mudah.
dan sangat mustahil bagi saya untuk masuk surga tanpa saya membawa amal soleh yang benar, yang baik gitu, amal soleh yang benar-benar yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, sesuai informasi di mimpi itu sendiri tentang jembatan dan air itu sendiri. Untuk saya ikuti Al-Quran dan Sunnah itu. Jadi saya berpikir ini tidak mungkin, saya bilang gitu. Ini artinya bukan berarti saya sudah mimpi surga, berarti saya masuk surga. Berarti saya harus mengoreksi diri saya sendiri. Betul. Saya tidak boleh langsung berpikir, oh saya udah mimpi masuk surga, berarti saya nanti saya masuk surga gitu. Artinya itu sangat naif sekali bagi saya gitu. Saya masih sadar diri gitu. Saya tahu dosa-dosa saya banyak gitu. Tak semudah itu saya bisa masuk surga gitu kan. Masuk surga itu sangat mahal. Harus dibayar dengan darah, keringat dan jasa, tenaga atau apalah gitu. Banyak hal yang harus kita korbankan di situ. Betul, Masya Allah. Jadi cinta itu adalah pengorbanan. Cinta kepada Allah tentunya kita harus mau berkorban agar Allah itu ridho. Jadi kita mengorbankan salah satunya adalah waktu, tenaga, pikiran untuk mau hidup dalam cahaya, artinya belajar ilmu agama, mau sabar dalam menjalankannya, istiqomah seperti itu. Dan terus hingga ajal menjemput kita. Karena saya tidak mau terus berlarut-larut dalam mimpi, walaupun itu mimpinya tentang surga. Bukan berarti kita harus mau ongkang-ongkang kaki, mau enak-enakan semau kita, tidak kita menjalankan syariat kan. Betul. Jadinya harus kita mencari tahu, koreksi diri lah gitu. Sudah pantaskah aku masuk surga? Itu sih. Jadi berbenah lah, terus bertahap-tahap memperbaiki diri gitu. Jadi saya simpulkan di akhir kata ini bahwa mimpi melihat pasangan-pasangan di surga, diantaranya melihat jembatan, air, pakaian syar'i. Sebentar dulu Kak, sebelum saya akhiri, saya penasaran tentang pakaian yang laki-laki. Apakah dia, maaf, itu agak cingkrang atau itu isbal itu Kak, yang laki-laki? Mereka memakai pakaian yang tertutup, panjang seperti jubah begitu. Mungkin lebih mirip ke pakaiannya laki-laki India. Tapi dia pakai celana, tapi dia di atas mata kakinya gitu. Tapi yang saya lihat di situ mereka tampak sangat gagah di situ. Iya betul. Umuran mereka seumur Pakistan mungkin. Mbak, pakaian Pakistan. Bukan, pakaian India, Pakistan kan mirip dia pakaiannya, kayak gitu. Gamis gitu ya, yang panjang ada celana. gitu, panjang dia. Tapi di atas mata kaki. Artinya memang laki-laki mungkin sebaiknya memakai celana itu di atas mata kaki, kayak bukan hanya pada saat sholat saja ya. Karena di situ saya mendapat kesan melihat pakaiannya itu dia adalah laki-laki yang kuat. Bertanggung jawab terhadap keluarganya, itu yang saya lihat. Masya Allah. Dia pekerja keras di situ dalam dalam rasa saya. Mereka bekerja keras untuk mengarahkan keluarganya, itu istri dan anak-anaknya, untuk bisa menuju ke surga. Kayak gitu. Tapi di situ saya lihat tidak ada anak-anak, semua muda di situ. Mungkin mudanya itu ya seumuran dewasa, sekitar 30 atau 33 tahun lah, sekitar itu. Yang jelas di bawah 40 tahun lah. Sekitar. Masya Allah. Jadi indah ya rasanya Kak ya, dan ternyata hikmahnya ini koreksi buat diri Kakak dan buat kami semua, bahwa tidak mudah untuk masuk surga, bahwa kita benar-benar harus berusaha, dan mimpi melihat surga sama sekali bukan jaminan kita sudah pasti akan masuk surga langsung. Seperti itu. Jadi baik, mungkin sekian dulu podcast kita tentang melihat pasangan di surga. Insya Allah di lain waktu kita lanjut lagi di podcast berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.